Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Eka Wahyuni dari kelas A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan. Apa sih komponen pendidikan itu? Pengertian komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Komponen pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan dalam hal ini adalah menanamkan sistem norma tingkah laku yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua ada peserta didik. Anak bukanlah seorang dewasa. Anak memiliki sifat ketergantungan yang besar kepada orang lain yang dewasa. Pemahaman mengenai beberapa hal dari anak atau peserta didik, yaitu latar belakang budaya peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik, hambatan peserta didik, dan penguasaan bahasa peserta didik. Pendidikan harus memperhatikan perbedaan individual, memberikan perhatian khusus pada anak didik yang memiliki kelainan, berkebutuhan khusus, dan penanaman sikap bertanggung jawab kepada peserta didik. Yang ketiga ada orang tua. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrati dalam keluarga. Artinya, orang tua adalah pendidik utama yang pertama dalam lingkungan keluarga yang berlandaskan kasih kepada anak. Kemampuan untuk menjadi orang tua tidak sejajar dengan kemampuan dalam mendidik anak. Yang keempat ada guru. Guru sebagai pendidik harus bertanggung jawab atas peserta didik. Guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan intelektual, dapat mengendalikan emosi, serta memiliki sifat mendidik dengan dilandasi rasa cinta dan kasih kepada peserta didik. Yang kelima ada pemimpin masyarakat dan keagamaan. Peran pemimpin masyarakat dan keagamaan adalah mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, baik dalam bidang atau nilai kemasyarakatan, juga nilai-nilai kerohanian berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Yang keenam ada interaksi edukatif peserta didik dan pendidik. Proses pendidikan dapat berlangsung apabila ada interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi peserta didik dan pendidik. Interaksi ini dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Interaksi pendidik dan peserta didik tidak akan lepas dari metode dan atau alat dan lingkungan yang nantinya akan berujung kepada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketujuh ada isi pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan isi atau bahan yang disebut kurikulum kepada peserta didik. Macam-macam isi pendidikan terdiri dari pendidikan agama, moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan jasmani. Yang ke-8 ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi semua segi kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, terdiri dari lingkungan ideologis, sosial politis, sosial antropologis, sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.